Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horor. Di episode 57 Ya, adalah sebuah episode yang tidak akan pernah diulangi lagi. sampai berkali-kali. Episode 57 adalah satu episode sebelum episode 58. Dan sesudah episode 56. Sangat informatif sekali ini infonya ya. Yuk langsung ya. Maksudnya kan ya. Ada cerita apa nih? Halo, Halo. perkenalkan, namaku Farid. Aku mempunyai ayah yang dulunya adalah seorang manajer di bank swasta di Bandung. Tapi karena efek krisis moneter tahun 1998, bank tempat dia bekerja terkena likuidasi. Akhirnya, ayah Farid memutuskan untuk mengundurkan diri, menjual rumahnya di Bandung, dan pulang kampung serta membuka usaha di Klaten, di kampung halamannya. Keluarga Farid kini tinggal di rumah kakek neneknya yang sudah meninggal pada tahun 1996. Bisa dibilang, rumah tua ini adalah warisan. Tapi sejak kakek nenek Farid meninggal, rumah ini memang tak terurus karena keluarga ayah Farid atau om dan tantenya sudah sukses tinggal di luar kota dan kebanyakan dari mereka enggan tinggal di rumah ini. Farid ini sangat bersemangat tinggal di rumah ini. Dia baru saja lulus SMA dan kebetulan ingin melanjutkan kuliah di Jogja. Tapi karena keuangan keluarga sedang tidak stabil, ayah meminta Farid untuk menunda kuliahnya selama setahun. Farid pun menerima dan memaklumi keputusan itu. Keluarga Farid tinggal di rumah yang cukup besar ini, dan para tetangga juga menyambut baik kepulangan ayah Farid ke kampung halamannya. Mereka senang, rumah ini sekarang ada penghuninya, karena udah 2 tahunan rumah ini terlihat kosong dan juga singup. Tapi ternyata rumah ini bukan rumah biasa, karena selalu mengeluarkan bau harum di jam-jam tertentu. Tempatnya pun berpindah-pindah. Keluarga Farid juga mengalami hal-hal yang ganjil. Menjelang akhir tahun 1998, sudah sekira 4 tahun aku tinggal di rumah ini. Ini Farid ya cerita. Semua masih kuanggap biasa, walau adikku Dina dan ibuku sering ketakutan karena katanya melihat hantu di rumah ini. Aku gak peduli, memang sih aku mencium bau wangi di rumah ini. Tapi anggapanku bau itu berasal dari taman di sebelah jendela kamarku. Di situ ada banyak macam-macam bunga, mulai dari bunga kenanga, mawar, melati, semuanya indah. Aku memang seperti ayah, tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu. Takaranku adalah logika. Walau desas-desus tetangga mengatakan rumah ini angker, aku justru nyaman tinggal di sini. Aku pilih kamar paling belakang dekat dengan taman dan sumur. Aku memang suka keheningan, karena itu cocok dengan hobiku membaca komik dan juga mendengarkan musik. Meski akhir-akhir ini aku sering mengalami hal-hal aneh, tapi aku selalu mencoba menepisnya dengan logika-logika. Seperti bau wangi dan ketukan di pintu itu masih bisalah dilogikakan. Sampai suatu hari ada kejadian yang membuatku sedikit berpikir dan sulit diterima nalar. Waktu itu, suasana rumah memang menjadi berbeda. Setelah makan malam, aku mendengar dari ruang tengah bapak dan ibu sedikit bertengkar, entah apa yang diperdebatkan. Yang jelas itu membuatku agak gelisah. Aku masuk ke kamar lebih awal dari biasanya. Di kamar, aku mendengarkan musik dan radio di tap. Sembari membaca komik,
Gak kerasa waktu menunjukkan jam 11 malam. Aku mencoba untuk tidur, tapi entah kenapa malam itu aku merasa tidak mengantuk sama sekali. Sejak lulus sekolah dan menganggur, aku memang sering tidur larut malam. Aku pun pergi ke dapur untuk membuat kopi. Air panas udah aku tuangkan, tapi ketika aku memasukkan sendok dan ingin mengaduk kopi itu, tiba-tiba dari arah belakang, aku mendengar suara. Hei, dengan nada membisik. Sontak aku menoleh, tapi gak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar. Aku pun mengaduk kopi sembari menghisap rokok di genggamanku. Dan lagi-lagi terdengar suara itu. Hei. Aku menoleh lagi dan tak ada siapapun. Aku langsung bergegas membawa kopi itu masuk ke kamar. Di kamar aku mulai berpikir kalau itu adikku Dina yang menjahili aku. Tapi Dina ini sangat menakut. Mana berani dia keluar malam-malam. Lawang kencing aja minta ditemani. Aku mulai merasa takut waktu itu. Tapi coba aku tepis dengan mendengarkan musik dan membaca majalah. Sambil mengisap rokok, aku buka majalah-majalah itu. Tapi pikiranku seperti terganggu dengan suara di dapur tadi. Majalah hanya aku buka-buka saja tanpa aku baca. Dan tiba-tiba tercium bau wangi. Baunya cukup menyengat. Aku memang sering mencium bau ini. Tapi biasanya aku cuma berasumsi saja tanpa membuktikannya. Tapi malam ini rasanya aku sangat penasaran. Aku mulai membuka jendela kamarku. Dan berharap bau wangi ini berasal dari bunga-bunga di samping kamarku yang ada taman. Tapi setelah aku buka jendela, bau itu tidak berasal dari situ. Aku mulai berjalan ke dalam kamar, memeriksa setiap sudut kamarku. Tapi bau itu seperti berkutat di ruangan ini tanpa ada titik sumbernya. Kututup lagi jendela kamarku yang tadi sempat kubuka, dan ketika aku setengah menutupnya, aku seperti melihat bayangan putih yang lewat dengan cepat di depanku. Aku sempat terkaget. Segera aku tutup dan aku kunci cepat-cepat jendela kamarku. Aku duduk di ranjang sembari menenangkan diri. Aku meminum kopi dan menghisap rokok. Bau wangi itu hilang begitu saja. Sedikit aku keraskan volume radio, tapi aku mulai mendengar kerinyitan. Awalnya aku kira itu berasal dari radio. Tapi setelah aku kecilkan volumenya dan aku dengar dengan seksama, suara kerinyitan itu berasal dari depan kamarku. Menurut pengamatanku, suara kerinyitan itu adalah suara dari mesin jahit yang di kayu dan memang terletak di depan kamarku. Ada mesin jahit peninggalan nenekku, dan sejak kami pindah ke rumah ini, hobi baru ibuku adalah menjahit dengan mesin itu. Aku melihat jam sudah hampir pukul jam 12 malam. Si ibu ngapain sih jahit tengah malam? Dengan perasaan ragu, aku memanggil ibu. Mah, Mama ya. Kerinyitan itu masih ada, tapi berhenti sejenak. Aku panggil lagi. Mah, Mama ngejahit ya? Terdengar lagi suara kerinyitan itu lagi dan berhenti. Tidak ada jawaban dari ibuku. Aku memanggil lagi. Mah, dan tetap tidak ada jawaban. Perasaanku mulai gak enak. Di sini aku merasa sangat penasaran, tapi entah kenapa nyaliku terasa tipis untuk sekedar membuka pintu dan melihat keluar kamar. Aku mengamati ventilasi di atas pintu terlihat terang karena tadi aku lupa mematikan lampu. Tapi tetap aja, aku nggak berani membuka pintu kamar. Akhirnya aku mencoba mengintip lewat lubang kunci. Jadi tepat di depan kamarku adalah ruang makan, dan ketika aku mengintip, aku melihat sosok yang sedang duduk bersimpuh di meja makan. Aku ingat sekali, sosok itu telanjang bulat, kurus, kering, keriput, lebih seperti lansia. Rambutnya putih dan jarang. Sosok itu menunduk. Aku yang ketakutan justru malah terus mengamatinya dari lubang kunci. Berkedip aja aku gak bisa. Dan perlahan sosok ini mulai melihat ke arahku. Wajahnya seperti nenek-nenek, matanya menyala dan mengadahkan kedua tangannya, dan terlihat, maaf,
payudaranya yang sudah menggelambir. Aku masih gak bisa berkedip dan menjauh dari lubang kunci itu. Aku seperti terhipnotis olehnya. Hingga sosok itu berkata, "Hey," sambil menyeringai. Baru aku bisa menundukkan penglihatanku dari lubang kunci. Aku langsung terduduk lemas, bersandar di balik pintu, lalu bersamaan dengan itu, pintu kamarku digedor dengan sangat keras. Aku ketakutan dan menangis sejadi-jadinya. Tapi tubuhku seperti sulit untuk berjalan. Aku mencoba untuk berdoa, tapi lidahku keluh, gak mampu berkata-kata. Sambil nangis, aku merayap ke dekat ranjang. Dengan suara gedoran pintu yang seperti semakin keras. Aku mencoba meraih Al-Quran di meja samping ranjangku, tapi tiba-tiba sosok nenek tua telanjang itu seperti turun dari langit dan jongkok tepat di depan mataku. Semuanya menjadi gelap. Aku pun tidak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di atas ranjang. Aku sempat lega karena itu hanya mimpi. Tapi ketika aku menoleh ke meja samping ranjangku, aku melihat gelas kopi yang semalam aku buat dan puntung rokok yang terjatuh di dekat pintu kamar. Kalau aku semalam pingsan, harusnya aku masih berada di lantai kamarku, bukan di atas ranjang. Melihat kopi di meja dan puntung rokok itu, aku mulai merasa bahwa semalam bukanlah mimpi. Aku segera beranjak dan keluar kamar. Aku melihat ibuku sedang menyiapkan sarapan pagi. Singkat cerita, kita pun sarapan bersama. Jelas sekali aku kehilangan selera makan gara-gara kejadian semalam. Setelah sarapan, ayah pun pergi mengantar adik ke sekolah. Tinggallah aku dan ibu di rumah. Di situ sebenarnya aku ingin menceritakan kejadian semalam. Tapi seperti ada rasa gengsi di dalam diriku karena sempat gak percaya. Sebelumnya ibu juga pernah bercerita tentang hal aneh di rumah ini. Tapi aku selalu mengejek dan terkesan cuek dengan ceritanya. Aku pun memutuskan untuk tidak bercerita kepada ibu. Beberapa saat kemudian, ayah datang setelah mengantar adik sekolah. Ayah pun menyuruh aku dan ibuku untuk mandi dan bersiap-siap ke toko. Sebagai info, setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, ayah sekarang membuka usaha toko kelontong di pasar induk Klaten. Karena usahanya masih tergolong baru dan belum punya karyawan, aku dan ibu biasanya ikut membantu jualan di sana. Di dalam mobil saat perjalanan, sepertinya ibu agak curiga dengan gelagatku. "Kamu kenapa sih, kok diam aja? Sakit ya?" Aku mencoba belagak tenang. "Gak apa-apa, cuma kurang tidur aja semalam." Singkat cerita, hari pun berlalu walau gak ada gangguan lagi. Namun hari-hariku setelah kejadian itu, aku menjadi sulit untuk berkonsentrasi, bahkan hanya sekedar membaca komik 1 lembar saja. Aku gak bisa fokus, ibadah juga jadi gak khusyuk. Aku mulai sulit tidur dan kehilangan selera makan. Dan memang benar kata orang-orang, ikatan batin antara ibu dan anak memang kuat. Sejak kejadian itu, setiap hari ibuku selalu bertanya, "Ada apa denganku?" Dan aku selalu menjawab, "Gak apa-apa." Tapi ibu selalu menanyakan pertanyaan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Seakan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Semakin hari, keadaanku semakin gak baik. Akhirnya aku jatuh sakit, mungkin karena pola makan yang buruk dan kurang tidur. Dalam sakitku, sekali lagi ibu bertanya lagi kepadaku. Disinilah aku akhirnya menceritakan semuanya. Di dalam kamarku, sambil berbaring aku menceritakan kejadian malam itu. Tak lama kemudian ayah masuk dan juga ikut mendengarkan ceritaku. Aku ceritakan detail demi detail tentang apa yang aku alami semalam itu. Aku menceritakan detail sosok nenek tua itu. Bapak langsung memotong pembicaraanku. "Oh, nenek tua telanjang itu Mbah Jingkrak. Dulu papa waktu remaja juga sering dijailin sama dia. Itu jin penunggu sumur belakang yang udah gak kepake," kata Eyang Kakung. "Dan sebenarnya dia tuh baik, cuma emang suka jahil, terutama sama orang yang takabur dan gak percaya keberadaan dia di rumah ini." Begitu kata bapak. Aku dan ibu cuma melongo mendengar penjelasannya. Bapak bercerita lagi kalau di rumah ini
Tidak hanya ada satu penunggu. Aku yang penasaran nanya dong, ada apa aja pak? Tapi bapak ini memang orangnya nggak banyak ngomong. Dia cuma bicara seperlunya aja. Mendengar pertanyaan itu, bapak cuma bisa jawab, nanti kalian juga tahu sendiri. Yang penting jangan takut, jangan lupa ibadah. Bapak pun beranjak pergi keluar kamar, tinggal aku dan ibu di situ. Melongo saling tatap. Aku tahu ibu pasti takut. Tapi ibu tetap mencoba menenangkanku, memberiku nasihat agar aku tidak takut lagi. Malamnya karena aku demam, aku tidur ditemani ibu. Malam itu seperti gelisah, gak bisa memejamkan mata. Sambil menggigil, aku cuma membolak-balikan posisi tidurku, merasakan badanku yang pegal-pegal. Aku lihat ibuku susah tidur nyenyak di kasur lantai di bawah ranjangku. Aku melihat jam sudah pukul 1 dini hari. Aku mengambil buku komik dan membacanya walau kepalaku terasa pusing. Tapi itu sedikit bekerja. Nyatanya aku merasa agak mengantuk. Di sini aku sudah merasa ada keberanian lah. Aku udah gak lagi memikirkan sosok nenek tua itu. Aku baca komik berlembar-lembar sampai tiba-tiba aku mencium bau wangi itu lagi. Tapi entah kenapa, setelah mencium bau itu aku merasakan kantuk yang luar biasa. Aku pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpiku aku bertemu dengan sosok nenek tua itu lagi. Tapi kali ini dia tidak telanjang. Dia mengenakan kebaya putih. Dalam mimpi itu dia datang masuk ke kamarku dan menghampiriku yang sedang rebahan di ranjang. Dengan kasarnya dia menyeret kakiku hingga aku terjatuh ke bawah ranjang. Aku yang ketakutan mencoba memberontak. Tapi nenek itu tangannya sangat kuat. Dengan satu tangan dia melemparkanku ke pundaknya. Dia menggendongku. Aku masih memberontak tapi tak bisa. Dia terlalu kuat. Aku pun digendongnya menuju sebuah sumur dan menurunkanku di samping sumur itu. Aku mencoba melarikan diri, tapi sosok itu mencengkram bahuku, kuat sekali, dengan nada marah. Wes manut to nang, pengen mari to. Udah nurut aja, ingin sembuh kan? Itu kata yang aku paling ingat. Kemudian nenek itu mengambil air di sumur itu dan memandikanku, menyiramku sebanyak 3 kali kalau nggak salah, dan aku pun terbangun dari mimpi itu dengan keringat yang bercucuran, tapi di situ badanku kerasa baikan. Aku memegang kepalaku, demamku juga udah turun. Badanku udah gak pegal-pegal lagi. Aku lihat ibu masih tertidur pulas. Aku pun melanjutkan tidurku lagi dan bangun keesokan harinya dengan badan yang segar. Tapi tak henti pikiranku bertanya tentang mimpi semalam. Mungkin benar kata Bapak Mbah Jingkrek, sosok nenek tua itu baik meski terasa kasar dan menyeramkan. Tapi apa dia menyembuhkanku lewat mimpi? Aku pun gak tahu pasti. Setelah mendapat nasihat dari bapak, memang aku mulai timbul keberanian. Walau sejujurnya rasa takut masih ada. Tapi aku harus berani. Pernah suatu malam ada kejadian yang cukup menyeramkan. Jadi adikku Dina ini mempunyai gangguan tidur. Dia sering banget mengigau dan tidur berjalan. Waktu itu belum begitu malam, sekitar jam 10-an lah. Dina sudah tidur dan aku sedang menonton TV. Kebetulan ayah dan ibu sedang keluar sebentar untuk membeli martabak. Tinggallah di rumah aku dan Dina yang sudah tidur. Aku tiba-tiba mendengar suara. Gebrak. Sontak aku langsung menoleh ke sumber suara itu. Aku lihat Dina yang berjalan dengan mata yang temaram dan menyenggol rak buku kecil. Wah, ngelindur lagi nih bocah. Dina terus berjalan ke arahku hingga melewati kakiku yang sedang rebahan di depan TV waktu itu. Aku tertawa waktu itu, karena memang lucu sih. Dina berjalan dengan mulutnya yang manyun. Tanpa sadar, Dina sudah berjalan agak jauh menuju ruang tamu depan dalam keadaan gelap. Aku pun beranjak menyusulnya untuk menuntunnya kembali ke kamar tanpa membangunkannya. Karena kita nggak boleh membangunkan orang yang sedang tidur berjalan. Di situ dalam ruangan yang agak gelap, aku melihat Dina berjalan kembali ke arahku. Tapi semakin dekat, semakin terlihat kalau Dina sepertinya tidak berjalan sendiri. Dia berjalan berdua. Aku kaget, langsung mundur dan terus mencermati. Memang benar, dia berjalan. Dina ini berjalan dengan satu sosok yang entah siapa itu. Sosoknya kecil, tingginya hampir sama dengan Dina.
Di situ jelas aku meringkuk ketakutan di pojokan depan TV dan Dina pun lewat depan kamarku. Dituntun oleh anak kecil seumurannya. Laki-laki, memakai pakaian adat Jawa lengkap dengan belangkon. Namun agak aneh di sini, dia memakai celana pendek. Ketika sampai di depanku, sosok anak kecil itu menoleh dan seperti mengisyaratkan untuk jangan berisik. Shh. Dan lewat begitu saja. Menuntun Dina menuju kamarnya. Sekujur tubuhku bergidik. Aku hanya terpukau, sembari terus berdoa dalam hati hingga beberapa saat kemudian ayah dan ibu pulang setelah membeli martabak. Aku mencoba tenang dan tidak bercerita di malam itu. Hingga keesokan harinya, aku baru bercerita ke bapak dan ibu tentang sosok anak kecil yang menuntun Dina malam itu. Dan tahukah kalian tanggapan ayah bagaimana? Begini katanya. Oh, anak kecil itu pakai belangkon ya? Itu namanya Mas Onggo. Apalah, apa-apaan ini batinku. Ayah lanjut cerita. Kata Ayang Putri atau nenekku, dulu papa waktu kecil juga sering dituntun saat tidur berjalan. Baru tahu aku ternyata kebiasaan tidur berjalan Dina itu diturunkan dari ayah. Cerita ayah ini semakin mematahkan tentang persepsiku dulu terhadap ayah. Sebelum tinggal di rumah ini, aku melihat ayah adalah sosok yang berdasarkan semua kejadian dan pikirannya dengan logika. Ternyata enggak juga. Setelah mendengar pendapat ayah tentang sosok Mbah Jingkrak dan Mas Onggo, ini ternyata pengalaman di luar nalar ayah cukup dalam juga. Beberapa saat kemudian ayah menyudahi pembicaraan ini dan mengajakku berangkat ke pasar. Ini benar-benar pengalaman yang gila bagiku. Rumah ini merubahku, tentu saja di balik rasa takutku aku menjadi sangat penasaran dengan semua ini. Apa dan siapa lagi penunggu di rumah ini? Hari-hari pun berlalu, walau setidaknya aku sudah mulai membiasakan diri dengan rumah ini. Tapi ternyata nggak semudah yang aku kira. Karena pernah suatu siang, waktu itu aku sedang sendiri di rumah. Bapak dan ibu sedang di pasar dan Dina sedang sekolah. Aku belum sempat menyusul ke pasar karena aku tadi bangun agak kesiangan. Kebetulan di toko ada barang datang pagi. Jadi bapak dan ibu berangkat lebih awal. Tidak ada perasaan apa-apa waktu itu. Setelah bangun, sebelum mandi aku ke depan rumah untuk menyiram tanaman milik ibu yang tadi sempat ibu pesankan ke aku. Waktu menunjukkan sekitar pukul 10 atau setengah 11-an lah. Cerah sekali cuaca waktu itu, sembari menjawab orang lewat yang menyapa. Dan ada satu orang lewat yang menyapaku, aku ingat sekali itu Ibu Narmi, tetangga sebelah rumah. Belakang ini beliau memang teman akrab ibuku. Pagi mas, tumben nyiram-nyiram. Emang ibu kemana? Ibu udah di toko tante. Loh, itu kok Dina lagi nyapu-nyapu di ruang tamu. Emang dia ndak sekolah? Saya yang kebingungan, cuma tolah-toleh. Tapi ketika saya mau menjelaskan, Bu Narmi buru-buru pergi meninggalkan aku yang kebingungan. Aku periksa ruang tamu yang emang gak ada siapa-siapa. Jadi siapa yang tadi Ibu Narmi lihat? Seketika aku langsung merinding. Gak jadi mandi, cuma cuci muka terus langsung berangkat ke pasar. Sampai sana aku langsung cerita ke ibu tentang kejadian aneh itu. Ibu kurang yakin, ingin menanyakan langsung tentang kejadian itu kepada Ibu Narmi. Selang hari akhirnya ibu berhasil membuat Ibu Narmi bercerita. Karena tadinya dia enggan untuk menceritakannya. Setelah kata Bu Narmi, setelah menyapaku di pagi itu, Bu Narmi melihat wanita sedang menyapu di ruang tamu. Tapi nggak begitu jelas sosoknya, soalnya kehalang jendela. Beliau ini melihat dari sela-sela jendela yang terbuka. Yang jelas itu wanita. Awalnya Bu Narmi menyangka itu adalah Dina, sehingga dia bertanya kepada saya. Tapi setelah beliau mengamati, sepertinya dia sadar kalau itu bukan Dina. Karena melihat perawakannya lebih seperti remaja dewasa. Bu Narmi terus mengamati dan meyakinkan penglihatannya. Tapi ketika Bu Narmi mengamati, tiba-tiba saja sosok wanita itu berjalan keluar, berdiri dan bersandar di gawang pintu, kata beliau. Wujudnya adalah wanita muda seumuranku mungkin. Dia memakai kebaya oranye, bawahan kain jarik, dan rambutnya terurai. Mukanya cantik namun pucat. Bu Narmi yang menyadari itu bukanlah Dina, langsung pergi karena takut.
yang ngebuat aku nggak habis pikir, ini di pagi hari bisa-bisanya menampakkan diri. Belakangan setelah aku tanya ke bapak, sosok itu adalah Sri Murni. Oh, teh kantong bundar ya? Sari. Oh, ini teh. Oh. Bundar Sari Murni. Itu jin penunggu juga. Keris milik Eyang Kakung yang sengaja ditanam di tengah rumah. Kejadian ini membuat aku sudah agak terbiasa lah, jadi gak takut lagi. Setelah itu aku gak berani lagi di rumah sendiri. Meski kata bapak penunggu rumah ini gak jahat, tapi cukup keterlaluan juga sih. Tahun berikutnya, pada 1999, tahun ini harusnya aku kuliah. Tapi sepertinya aku udah nyaman dengan pekerjaanku membantu bapak di toko sembako, dan gajinya juga lumayan lah, 40.000 per hari. Itu udah cukup banyak waktu itu. Sangat lumayan sekali. Aku gak perlu minta uang ke orang tua lagi untuk menambah koleksi komikku. Aku juga mulai punya sahabat, anaknya Bu Narmi, namanya Teddy. Kita seumuran dan sama-sama udah lulus sekolah. Sebenarnya bapak memintaku untuk tetap kuliah agar jadi sarjana, tapi aku menjanjikannya tahun depan. Dengan punya uang sendiri, aku mulai mencoba hal-hal yang aneh bersama Teddy tentunya. Diam-diam kita suka membeli minuman keras. Dan ada kejadian lagi yang membuatku berhenti minum minuman keras. Jadi setiap malam minggu tuh aku sama Teddy ini minum-minum lah. Tapi gak pernah kemana-mana. Minumnya juga di kamar sembunyi-sembunyi sambil dengerin musik. Tapi lama-lama seperti menjadi adiktif lah. Intensitas kita minum menjadi semakin sering dan agak kelewat banyak sih. Dan suatu malam aku ingat banget tuh, waktu itu malam minggu, kebetulan bapak dan ibu sedang keluar kota ke tempat kerabat. Adikku Dina juga ikut. Tadinya aku disuruh ikut, tapi aku gak mau dengan alasan ingin jaga rumah. Dan kata bapakku, tumben-tumbenan mereka berencana akan pulang esok harinya. Aku yang senang bukan kepalang langsung menghampiri Teddy dan meminta izin kepada Bu Narmi agar Teddy menginap di rumahku untuk menemaniku. Kami mengajak 2 orang lagi, sebut saja Denny dan Suryo. Jadi ada 4 orang tuh. Aku, Teddy, Denny, dan Suryo. Tidak lupa aku menyuruh mereka untuk membeli minuman keras. Kita patungan tuh waktu itu. Dan kebeli banyak tuh, sekitar 5 botol. Kita pun minum di situ sambil bermain gitar, berisik sekali. Kita juga ketawa-ketawa ketika kita lagi asik gegitaran sambil nyanyi, tiba-tiba si Surya menghentikan petikan gitarnya sambil mengendus-gendus. Kalian nyium bau wangi nggak? Udah biasa. Tapi kemudian ada suara ketukan pintu dari jendela. Kemudian ada suara ketukan dari jendela. Denny yang sudah terlihat mabuk langsung membuka jendela itu. Gak ada siapa-siapa. Kami yang sebenarnya udah mabuk cuek aja. Lanjut minum sampai habis. Sekitar jam 12 malam Denny dan Surya pamit pulang. Saat aku muntah, aku merasa ada yang memijit-mijit tengukku. Aku mengira itu Teddy. Wah, kebetulan sekali nih, aku pun terus muntah. Tapi lama-kelamaan pijitan itu semakin keras dan sakit. Seakan kuku tangannya ikut menekan kulit tengkuku. Telapak tangannya juga terasa dingin. Udah Ted, dihela nafasku. Tapi malah disambut dengan suara ketawa cekikikan. Seketika aku kaget dan langsung menoleh, dan di situ sosok nenek tua telanjang itu, atau Mbak Jingkrak ini sambil bertolak pinggang dan berkata, "Kapokmu kapan, hei?" Aku langsung roboh hingga bajuku basah semua. Sosok itu pun langsung melompat ke atas dan menghilang. Aku teriak memanggil Teddy tapi gak ada jawaban. Seketika sepertinya rasa mabukku langsung hilang. Aku langsung sadar sambil ketakutan dan berlari merangkak menuju kamar. Aku melihat Teddy masih tertidur, tapi aku kaget di sini. Ada sosok anak kecil yang sedang duduk di atas Teddy. Iya, Mas Onggo. Aku hanya terpaku. Anak kecil itu duduk sambil menggoyang-goyangkan tubuh Teddy, dan Teddy pun terbangun bersamaan dengan sosok anak kecil itu yang menghilang begitu saja. Teddy terbangun seperti kaget, dan ternyata tadi dia tahu kalau sedang diduduki oleh sosok anak kecil itu. Teddy nampak sangat ketakutan. Dia ingin berlari pulang, tapi aku mencegahnya.
Aku memohon untuk tetap bersamaku di rumah hingga esok hari. Aku pun mencoba terlihat tenang. Aku ganti baju, membersihkan kamar, menutup pintu dan jendela, menyetel musik agak keras, hingga akhirnya kita berdua bisa tertidur dan bangun keesokan harinya dengan keadaan yang kurang sehat. Teddy demam dan kuantarkan ke rumah. Sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk berhenti minum, karena memang kebiasaan ini sangat tidak baik. Hari pun berlalu, aku sudah bisa tenang dan terbiasa. Aku juga mulai rajin beribadah, tidak ada lagi gangguan yang berarti, palingan cuma sekelebat bayangan dan bau wangi itu yang terjadi setiap hari. Aku pun gak begitu mempermasalahkannya. Setahun berselang atau tahun 2000, akhirnya aku diterima di salah satu PTN di Jogja. Aku pun berkuliah dan ngekos di sana, dan rutin 2 hari dalam seminggu aku pulang ke rumah ini lagi. Sebenarnya masih ada banyak kejadian yang dialami oleh aku, tapi belum sempat aku ceritakan semuanya. Nanti lanjut lagi cerita. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Salam kenal, aku Farid. Salam kenal juga Farid. Farid ini cerita dari Mas Agil juga. Iya. Wow, cukup panjang ya ceritanya. Tapi menarik sih. Kayak hantu penjaga gak sih? Penjaga rumah itu yang udah lama dari bapaknya kecil, bapaknya si Farid. Iya, dari kakek neneknya masih hidup. Dia mungkin masih ada perjanjian kali ya kalau kayak gitu sama kakek neneknya. Tapi belum selesai, kakek neneknya udah keburu meninggal. We never know. Iya sih. Nah, jadi itu sih cerita dari si Mas Agil. Yang narasumbernya adalah Farid ya. Betul? Cerita dari si Farid. Iya. Cerita dari Farid. Ini Farid ini partnernya Mas Reza ya. Reza bukan, sama Farid aja. Salah server. MC senior lah. Berarti rumah berarti mereka sampai ini masih di rumah nenek dan kakeknya ya. Sampai setelah selesainya ini cerita, nggak mengurungkan niatnya untuk pindah dan membeli rumah. Gara-gara krisis moneter tuh waktu 98, bapaknya tuh jual rumah di Bandung, terus keluar dari pekerjaannya di Bandung, baliklah ke Klaten, buka usaha atau kelontong dan tinggal di rumah kakek neneknya Farid. Nah, di rumah kakek neneknya ini ternyata masih dihuni oleh sosok-sosok yang bapaknya udah kenal dulu. Ya. Bapaknya si Farid. Ya. Mulai dari Mbah Jingkrak, Mas Onggo, dan Teh Kantong Bundar Sri Murni. Ya. Sri Murni ini adalah sosok Teh Kantong Bundar. Dan Teh Kantong Bundar adalah Sri Murni namanya. Dan ada pada suatu ketika nih Mas Farid ini mulai mengenal lah dunia Najkal. Najkal bengel deh. Tebel. NBL Najkal banget lah. Dan dia mabuk-mabukan. Dimulai dengan mabuk-mabukan. Sampai si sosok ini marah si Mbah Jingkrak atau nenek tua ini, sosok nenek tua yang telanjang. Tapi pas dia sakit, si Farid sakit tuh, dia bermimpi. Dia kan demam tuh, mimpi ketemu Mbah Jingkrak. Tapi dia nggak telanjang. Iya. Dia pakai kebaya. Terus nuntun ke sumur belakang. Dalam mimpinya Mas Farid ini, dia dimandikan dengan air sumur sebanyak 3 guyur kalau nggak salah. Dan pas terbangun, Mas Farid ini terbangun dengan kondisi keringat yang bercucuran, pokoknya basah lah. Iya. Sejadi-jadinya pas terbangun dia tapi merasa segar.
dan kemudian sembuh. Iya. Gua gelase. Sakti juga nih. Mungkin dulu nih sosok nenek tua ini suka lompat-lompat ya. Makanya dinamakan bajingkrak. Jingkrakan. Oke lah. Mungkin pesannya adalah itu tadi. Jangan mabuk-mabukan. Jangan mabuk-mabukan. Dan menghormati apa yang ada di sekitar kita. Oke, buat sobat-sobat Mirror yang pengen kirim cerita boleh langsung aja kirimin ke podcastsemihorror@gmail.com atau boleh kirim ke DM di Instagram podcast semihorror atau bisa klik link di bio-nya Instagram kita @podcastsemihorror. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Podcast Semi Horror. Lalu jangan lupa juga komentar-komentar di YouTube atau juga kalian bisa komen di Noise. Akhir kata episode 57 Aziz pamit. Yunda pamit. Stay safe, stay healthy, and Stay with Podcast Semi Horror. tetap dengarkan podcast horror. Cintailah. Beda cerita.